Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam kali ini kita membahas tentang qada, qadar, dan takdir. Apa korelasi daripada qada, qadar, dan takdir bagi kehidupan seseorang? Qada dan qadar ini di dalam agama Islam termasuk rukun iman yang terakhir atau yang keenam. Cuma kadang-kadang qada dan qadar ini sangat sulit sekali diimani oleh seseorang, karena qada dan qadar ini begitu lembut, menyangkut masalah keadaan, kejadian, perasaan di dalam setiap hari-hari yang kadang-kadang kita semua tidak sadar. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, qada adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah sebelum kita lahir. Nah, ini ketetapan Allah. Ketetapan Allah. Harus tahu bahwa di dalam kodok manusia, ya, di dalam ketetapan manusia sebelum manusia dilahirkan oleh Allah itu, semuanya oleh Allah dicatat ya, dengan sempurna. Apa yang dicatat dengan sempurna adalah kebaikan dan keindahan. Manusia sebelum dilahirkan ke dalam dunia ditetapkan oleh Allah, rezekinya telah dicukupkan, kesehatannya telah dicukupkan, keberuntungannya, kebahagiaannya, dan segala sesuatu, ya, segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan keindahan bagi dirinya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saking sempurnanya penetapan Allah kepada kodok seseorang, sehingga Allah menyatakan di dalam kodok itu manusia itu sendiri merupakan rezeki, manusia itu sendiri merupakan ketenangan, manusia itu sendiri merupakan kebahagiaan, manusia itu sendiri merupakan keberuntungan, keberlimpahan, dan lain sebagainya. Jadi hakikat daripada qada adalah Allah tetapkan di dalam diri manusia, dicukupkan rezekinya, kebahagiaannya, jodohnya, kesehatannya, semuanya cukup. Jadi di dalam qada itu tidak ada ketetapan sakit, nggak ada ketetapan kurang, nggak ada ketetapan miskin, nggak ada ketetapan menderita, nggak ada, ya. Semuanya ditetapkan oleh Allah di dalam qada ini adalah sesuatu yang sempurna. Qada adalah ditetapkannya manusia sebelum dilahirkannya segala kesempurnaan, baik itu kebaikan secara zahir dan keindahan secara zahir, juga begitu kebaikan dan keindahan secara batin, sehingga manusia itu sendiri disebut sebagai rezeki. Makanya anaknya lahir itu tambah rezeki, sampai dia senang, bahagia. Nah, ini ketetapan yang tidak bisa dirubah oleh siapapun. Apabila seseorang di dalam kebingungan, yang dicari mesti rezeki, keberuntungan, kebahagiaan, kemudahan, kelonggaran, kelapangan, dan lain sebagainya. Nah,
Karena kenapa manusia mencari rezeki? Karena hakikatnya dia adalah rezeki itu sendiri. Maka ini tidak bisa dirubah. Kembali kepada hakikat manusia, yaitu rezeki. Kembali kepada hakikat manusia, yaitu keindahan dan kebaikan, ketenangan dan kebahagiaan. Sehingga orang apabila sudah dalam kesedihannya, di dalam kekurangannya, di dalam segala sesuatu yang membuat dia merasa kekurangan, maka dia akan kembali mencari jati dirinya. Apa itu rezeki? Apa itu kebahagiaan? Apa itu keberuntungan? Maka diharapkan kita ini sudah menjadi manusia, bisa menjadi rezeki bagi orang lain. Jadi kalau ketemu kita kan untung ono sampean mau, orang kok buntung ono sampean mau, berarti jenengan sudah tidak menemukan jati diri sesungguhnya, bahwa sampean itulah sebenarnya rezeki. Jadi nggak usah cari rezeki. Bingung mencari rezeki karena seseorang itu sudah kehilangan jati diri. Bingung mencari kebahagiaan dan ketenangan, berarti seseorang itu telah kehilangan jati diri. Yang menyebabkan seseorang jati dirinya hilang, kehilangan jati diri, tersesat dengan keadaan kodoknya adalah qadar. Qadar ini adalah proses di mana nanti lahirnya sebuah takdir. Ini ketetapan Allah. Qadar ini adalah jiwa, ya, yang terdiri dari 4 unsur: angin, api, air, tanah. Ini menjadi jiwa. Menjadi jiwa. Jiwa inilah, qadar ini adalah proses di mana terlahirnya sebuah takdir. Apabila jiwa keempat unsur ini terkendali dan dia bening, maka kodok tadi akan menjadi takdir yang baik. Tetapi apabila catatan di dalam kodok tadi terhalang oleh qadar kita, oleh jiwa kita, keadaan jiwa kita, maka takdir pun akan menjadi buruk. Yang bermasalah adalah di qadarnya, bukan di kodoknya dan bukan di takdirnya. Qadar ini adalah jiwa kita yang kadang-kadang kita mengaku diri kita. Takdir ini adalah sesuatu di luar diri kita yang merespon keadaan qadar kita. Makanya sama Allah itu keadaan apapun kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah dan tidak boleh berburuk sangka kepada takdir. Yang jadi masalah adalah diri kita, qadar kita ini, ya. Tidak bisa mengendalikan 4 unsur: air, angin, api, tanah. Tidak bisa mengendalikan amarah, sufiyah, amah dan mutmainah. Sehingga apabila kita tidak bisa mengendalikan 4 unsur ini, maka rezeki kita akan mencari, kebahagiaan kita akan mencari, keberuntungan kita akan mencari, keberkahan kita akan mencari, kedamaian kita akan mencari, ketenangan kita akan mencari, karena kita kehilangan kodok kita, kehilangan ketetapan Allah yang telah ditetapkan kepada kita bahwa kita dilahirkan dengan segala kebaikan dan keindahan lahir dan batin. Nah, makanya di situ takdir bisa dirubah. Bagaimana merubah takdir? Qadarnya kita netralkan, qadarnya kita perangi, qadarnya kita perbaiki, qadarnya kita susun lagi sehingga menjadi sesuatu yang indah, sehingga pancaran kodok tadi langsung menjadi sebuah takdir tanpa melalui qadar, karena qadar ini laksana cermin, ya, yang akan melahirkan sebuah takdir. Jadi nek sampai itu masih mencari ketenangan, berarti sampai kehilangan kodok. Sampai hidup aku kok gak iso tenang, saya tak berusaha dengan zikir, dengan wirid, dengan datang ke kiai, dengan datang ke keramat, aku mencari ketenangan. Berarti sesungguhnya sampai kehilangan jati diri sampean, sampai sedang mencari hakikat sampean.
hakikat diri sampean. Apa itu ketenangan itu sendiri? Rezeki kok sulit, usaha bangkrut, semua teman diaduin, dicurhatin, tidak ada yang mau bantu, jalan semua buntu. Jadi ini kodok adalah ketetapan Allah. Ini tidak bisa dirubah ketetapan ini. Apabila sampai tersesat mencari rezeki, merasa mengejar rezeki dan lain sebagainya, sesungguhnya sampai itu sedang kembali kepada diri sampai sendiri, yaitu rezeki. Sampai mencari kemudahan dalam hidup, mencari kedamaian dan kebahagiaan, sesungguhnya sampai sedang mencari sampai sendiri. Kalau sampai mencari keindahan dan kemudahan itu dalam wujud materi yang lain selain sampai, berarti sampai semakin jauh dari diri sampean sendiri. Sampean tidak ketemu dengan kodoknya sampean sendiri, maksudnya sampean tidak ketemu dengan ketetapan Allah yang telah ditetapkan ke dalam diri sampean. Jadi janganlah kita mencari ketenangan dalam bentuk materi di luar diri kita, karena sebenarnya kita ini adalah wujud daripada sebuah ketenangan itu sendiri. Ya, semuanya kita kembali kepada kodok, kepada kita. Apa yang kita cari adalah telah ditetapkan oleh Allah di dalam diri kita. Nah, bagaimana kita supaya mencari ketenangan? Kita berusaha untuk membuat ketenangan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita buat tenang siapapun yang bertemu kita. Kita menjadi rezeki bagi orang-orang yang bertemu kita. Paling tidak kita bisa menenangkan mereka, membiaskan rasa sabar, membiaskan rasa ikhlas, membiaskan rasa damai, membiaskan rasa tentram kepada siapapun yang kita temu. Karena inilah wujud daripada manusia. Manusia itu rezeki yang non materi. Manusia itu adalah kebahagiaan yang non materi. Manusia itu adalah keindahan yang non fisik, non materi. Manusia itu adalah surga yang non materi. Terjadilah neraka karena ada kodar, ada 4 unsur. 4 unsur ini menjadikan pengakuan dan ego daripada manusia. Sehingga di dalam kodar ini berkembang metode-metode. Berkembang itu cara sholat supaya ini mendapatkan ini, berkembang itu sholawat supaya dapat ini, supaya begini, berkembang itu di dalam kodar itu metode dengan meditasi, dengan ini, semuanya itu untuk proses penenangan dalam jiwa, tidak mempengaruhi keadaan ini. Metode sholat, dzikir, meditasi, kholwat, suluk, apapun itu gunanya untuk membersihkan eksistensi daripada 4 unsur dan ketemu dengan hakikat diri manusia, yaitu rezeki, keberlimpahan, keberuntungan, kesehatan, keselamatan, keindahan, kebahagiaan, kenikmatan itu sendiri. Jadi jangan sekali-kali mencari sesuatu keindahan itu dalam materi. Kalau materi berarti jiwa, 4 unsur tadi yang merupakan unsur materi, air, angin, tanah, dan api. Apabila ini sudah clear, maka takdir itu pasti mengikuti kodar. Jadi takdir ini tidak mengikuti kodar, takdir ini mengikuti kodar, tergantung jiwa manusia. Jiwanya bening, maka kodar ini langsung menjadi takdir. Tetapi kalau jiwanya masih buta, masih angin-anginan, kadang-kadang masih terkena, gampang terbakar oleh api, gampang kena angin, gampang hanyut oleh air, maka takdirnya itu sesuai dengan kodar. Tetapi apabila jiwanya sudah tenang, dia sudah jihadun nafs, maka sudah dipanggil oleh Allah jiwanya untuk menghadap, maka kodok ini akan lahir menjadi takdir tanpa melalui kodar. Nah, bagaimana kita meditasi nanti untuk menenangkan kodar ini sehingga kodok ini bening pancarannya, sehingga sampai kepada takdir yang baik, sehingga takdir ini bisa dirubah dengan doa. Kan itu dengan doa itu kan memperbaiki ini. Takdir itu bisa dirubah dengan sholat, takdir itu bisa dirubah dengan meditasi, takdir itu bisa dirubah dengan zikir, takdir itu bisa dirubah dengan berwasilah, bertawasul dan lain sebagainya. Karena
takdir itu adalah keadaan tergantung bagaimana keadaan kodar manusia. Takdir adalah sesuatu di luar kita yang merespon sesuatu di dalam diri kita. Nah, kodok nggak bisa dirubah karena ini hakikatnya sampean, yaitu rezeki, ketenangan dan keberuntungan itu sendiri. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.